Saya tidak tahu, tapi ketika pertama kali saya mendengar Pak Mokhtar tentang itu lalu membaca buku ini, sekarang ini ada berita terbaru, Pak Mokhtar. Berita terbaru ini mengatakan China overtakes US as the world's largest economy. Oh ya. Pak Mokhtar, saya rasa kalau ikutin ini, semua orang mestinya, orang Indonesia atau pemerintah perlu nasihat Pak Mokhtar. Coba lihat Mas Daprani. Sekarang adalah banyak ekonomis itu yang cerita bahwa China akan menghadapi yang dinamakan middle income threats. Middle income threat. Ya. Berarti adalah suatu GDP atau GNP orang satu negara yang sudah mencapai 5.000 sampai ke 10.000 itu adalah middle income. Middle income. Lalu kemudian kenapa orang mengatakan Cina akan kena middle income threat? Oleh karena wages buruhnya itu sudah meningkat, sudah mahal. Maka labor intensif industri itu tidak bisa dipertahankan. Dia harus meningkatkan industri ke teknologi konten yang lebih tinggi. Tetapi pertanyaan adalah apakah dia memang mampu atau tidak? Ini. Dan untuk menjawab hal ini, menurut saya kita mesti ambil patokan Amerika Serikat. Di mana ekonomi Amerika Serikat yang ada ini, Tiongkok bisa tandingi dia enggak. Dan di sini adalah perekonomian Amerika ini sangat tergantung pada information technology. Kalau kita cerita information technology itu bisa dibagi dalam 4 bidang yang berbeda. Satu adalah software, satu adalah hardware, satu adalah telecommunication infrastruktur, dan satu adalah konten. Dan konten ini dibagi 3 bidang. Satu adalah data flow. Satu money flow. Satu merchandise flow. Ya, jadi barang-barang ini. Iya betul. Ini 3 ini. Yang ketiga ini kemudian yang berkembang dalam bentuk e-commerce begitu? Ya, e-commerce macam-macam ini. Dan kalau kita sekarang lihat tentang teknologi softwarenya ini, tentu kita cerita tentang chip. Kalau kita cerita chip adalah made of silicon dan dikuasai oleh Intel Amerika. Namun sekarang di dalam labnya Huawei Tiongkok, dia sudah menemukan satu material yang baru, yaitu graphene, yang bisa menggantikan silikon. Dengan demikian ini, nantinya komputer itu tidak perlu di dalam kamar dingin. Oleh karena dia bisa menahan, bisa menjalankan tugas itu di dalam suhu 70 derajat. Pak Mokhtar, sebelum diteruskan, berarti kalau sudah teknologi chips ini sudah dikuasai oleh Cina, seperti Amerika menguasainya, ini kan memungkinkan orang melakukan lompatan jauh kan? Betul. Dan termasuk dengan Cina itu berarti betul-betul compete kalau dia sudah punya, Bang. Ya, ini satu. Ini akan menjadi suatu revolusi di dalam IT yang secara besar-besaran ini. Yang kedua, bulan yang lalu, Cina itu telah meluncurkan satelit quantum. Satelit quantum. Ya, quantum ini adalah jauh lebih lebih hebat dari lebih canggih. Ini. Dan quantum ini ada sensitiveness-nya ini sangat tajam. Dengan demikian ini, maka kemudian hari ini BTS ini mungkin akan robah. Tidak diperlukan seperti sekarang, kira-kira. Betul. Jadi orang-orang yang memiliki BTS ini mulai sekarang harus memikirkan bagaimana untuk merubah ini. So ini pasti akan menjadi masalah, akan merubah itu. Nah, jadi ini yang perlu untuk diketahui bahwa Tiongkok ini sudah begini. Kalau kita lihat
itu konten ini. Ya. Maka kita lihat adalah tentang data flow. Data flow ya. Ya, data flow ini tentu Google betul. itu yang Sekarang menguasai. Iya betul. Tapi di Tiongkok itu adalah Baidu. Baidu ya. And then Tencent. Wow. Ini dua perusahaan ini. Kalau secara apa itu luasnya daerah ini, Google jauh lebih luas. Tetapi kalau dilihat dari manusianya, hampir sama karena orang ini kan soal berbahasa Mandarin dan berbahasa Inggris bukan? Betul. Salah satu faktornya ya. Salah satu faktornya. Ini. Kalau kita cerita e-commerce ini, ya. dulunya ada Amazon. Tapi betul, sekarang Amazon, ada Alibaba, jauh lebih besar daripada Amazon. Amazon, betul. Ya, tahu. Kalau kita cerita IP, ini juga Alipay dan yang lainnya ini di Tiongkok itu sudah begitu merasa rela, sehingga saya tidak melihat bahwa China itu, Tiongkok itu di dalam soal jadi itu, tidak akan konten ini akan kalah dengan Amerika. Saya melihat bahwa Tiongkok itu ada paling dinamik di dalam hal ini. Pak Mokhtar, kembali tadi saya ingin ini penjelajahan Pak Mokhtar tentang apa namanya teknologi informasi ini luar biasa. Itu kita butuh suatu pembicaraan yang lebih khusus. Mungkin kalau hari ini saya ada sedikit berhasil, itu adalah jasa ayah saya. Dan inilah yang saya ingin menurut